Oke, kita balik ya kembali di bagian yang kedua ini. Secara khusus kita mau bahas sekarang dari sisi pelaku atau orang yang melakukan. Karena saya sering melihat orang bagaimana orang membahas tentang dari sisi korban atau orang yang mengalami luka hati, luka batin. Namun mungkin tidak banyak orang yang membahas dari sisi pelaku atau orang yang melakukan hal tersebut kepada orang lain, orang yang melukai hati orang lain. Nah, Pak Jimmy bisa kasih gambaran nggak, Pak Jimmy? Bagaimana seseorang atau mungkin kita sendiri bisa sadar bahwa kita atau orang tersebut merupakan pelaku atau orang yang menyebabkan orang lain jadi terluka atau mengalami luka batin. Gimana, Pak Jimmy? Ya. Biasanya kita itu perlu juga, kalau di ilmu komunikasi itu ada namanya jendela jauh hari, ya. Jadi apa yang kita tahu tentang diri kita, orang lain nggak tahu. Ada juga apa yang kita tahu tentang diri kita dan orang lain tahu. Ada juga jendela yang kita tidak tahu tentang diri kita, tapi orang lain tahu. Ada jendela yang kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, maka kalau kita tidak tahu, kita perlu tanya ke teman-teman atau orang di sekeliling kita. Atau mungkin tidak tanya secara langsung, tapi mengobservasi. Kenapa ya anak-anak saya itu, kalau saya datang, mereka ketakutan semua. Kenapa ya istri saya itu tidak berani ngomong ke saya? Jangan-jangan karena saya ini memang galak. Saya ini perkataannya keras. Kalau orang lain ngomong sedikit, saya sudah keluar berkalimat-kalimat gitu, sehingga orang-orang jadi takut ngomong sama saya. Oh, berarti saya melukai orang lain. Itu bisa. Atau ada teman saya gini, dia itu sekolah konseling sebetulnya untuk jadi pengajar, untuk jadi dosen. Tapi sementara dia sekolah konseling, dia itu baru menyadari bahwa sebetulnya dia sendiri itu pasien yang masih perlu dipulihkan. Nah, saya juga Bang Rido selama ini jadi hamba Tuhan gitu ya. Sampai mungkin 1-2 tahun yang lalu itu anak-anak saya tuh nggak mau deket sama saya. Mereka lebih pilih digendong oleh driver kami, sopir kami, daripada digendong saya sendiri, ayahnya. Gitu. Lalu efek yang lain, istri saya tuh takut ngomong ke saya, padahal di gereja, di teman-teman saya tuh terkenal ramah gitu ya. Tapi istri saya tuh takut sekali ngomong dengan saya. Dia lebih memilih menghindari konflik. Karena kalau diajak ngomong sedikit, saya tegangan tinggi gitu. Lalu yang berikutnya lagi, kalau saya pelayanan sibuk ya, termasuk kadang ke Jakarta kemana, anak-anak itu berkata, papa itu pergi lagi. Kapan di rumahnya? Pergi terus, nanti pulang kapan? Nanti pulang jam berapa? Nah, disitulah saya sadar bahwa ternyata keluarga saya ini terluka sama saya ya. Gitu. Ternyata saya ini orang yang melukai ya. Nah, biasanya orang yang melukai itu juga orang yang terluka. Jadi kalau kita terluka, kita akan cenderung melukai orang lain tanpa kita sadari. Nah, maka kita perlu cross check gitu. Bisa dengan kita konseling. Seorang konselor sekalipun itu kalau mau sehat, setahun minimal 2-3 kali harus dikonseling orang lain. Karena kadang ini kita menghadapi klien terus ya, entah ini pendeta, entah konselor, entah kita di tempat kerja ya. Kita tuh jangan tunggu kalau kita sudah stres baru konseling, tapi kita secara periodik itu sebetulnya perlu konseling. Ya, karena tekanan hidup itu kadang buat kita ini jadi pemarah, kita jadi mudah depresi, tapi kita nggak sadar bahwa kita ini terluka. Hasilnya adalah orang-orang di sekitar kita tiba-tiba mereka luka karena kita. Mereka tiba-tiba terganggu karena kita. Nah, itu yang saya alami Bang Rido. Sampai akhirnya saya memutuskan, malu-malu juga sih, saya harus ke IPK ya, dites psikologi. Bayangkan hamba Tuhan, konselor, sekarang harus sekolah harus dites psikologi di Daan Mogot, di IPK sana. Dites 5 jam lagi. Lalu setelah itu hasilnya saya konseling ke konselor saya dan saya termasuk depresi medium kelanjut. Jadi sudah termasuk agak parah karena sudah mulai mimpi-mimpi. Lalu kalau saya tidur bisa teriak tiba-tiba.
ya kadang tangan gemetaran gitu. Nah, ternyata saya orang yang depresi, makanya gampang marah, gampang di permukaan nggak kelihatan, ya di gereja, di lingkungan kerja sepertinya normal-normal dan baik-baik saja, tapi di rumah orang-orang ketakutan sama saya gitu. Nah, akhirnya konseling, ternyata perlu proses juga, nggak sekali konseling langsung sembuh, karena saya sudah bertahun-tahun gitu ya, depresi. Perlu waktu, ada saatnya saya sudah stabil, ada waktunya ketika hal tertentu terjadi, ya kemarahannya muncul lagi, depresinya muncul lagi. Ada saatnya kuat, semangat, ada saatnya mau bunuh diri muncul lagi. Gitu. Jadi proses ya, proses. Tapi saya menyadari bahwa saya itu pelaku, itu ketika saya lihat orang di sekitar saya dan saya mulai konseling, ternyata masalahnya gue ya, bukan lingkungan, bukan orang lain, tapi ternyata yang jadi masalah saya gitu. Nah, itu perlu belajar gitu, perlu apa ya, terbuka, perlu konseling ya. Akhirnya saya sadar, nangis juga sih waktu itu diantar teman Jakarta, Pak Iwan Buyeni, saya diantar konseling itu, pulang dari konseling menuju ke bandara tuh saya rasanya mau nangis. Ternyata saya ini pesakitan ya. Ternyata selama ini yang jadi penyebab anak-anak trauma, anak-anak sedih ya. Anak saya nomor 1 itu jadi korbannya, Bang Rido. Jadi dia kalau kita suara tinggi sedikit dia bisa ketakutan gitu. Karena saya 2 tahun yang lalu. Ya, jadi karena bapaknya depresi, anaknya juga ikut depresi. Nah, setelah konseling itu saya belajar gitu. Ternyata saya diajari konselor saya, kalau mau marah, saya teriak ke anak-anak, kodenya gini, pemadam kebakaran. Nah, anak-anak akan ketawa, itu tandanya papa lagi mau meledak. Dan kalau saya sudah teriak pemadam kebakaran, mereka akan menyingkir dulu. Saya akan masuk ke kamar, ya. Saya juga jelaskan, papa tuh depresi. Depresi itu juga seperti sakit pilek, seperti sakit batuk ya. Nanti kalau diobati akan hilang. Tapi kalau papa sampai teriak pemadam kebakaran, papa minta waktu sebentar masuk ke kamar, papa akan tarik nafas, menenangkan diri, berdoa. Nanti kalau papa apinya sudah padam, papa akan keluar lagi dan bercanda lagi sama kalian. Akhirnya anak-anak bisa sadar, oh ternyata selama ini papa marah-marah itu bukan karena, tapi papa sedang sakit ya, papa sedang depresi gitu. Dan saya terberkati ketika suatu hari dia cerita ke teman saya bahwa papaku tuh sudah berubah. Dulu papa itu galak, dulu papa itu pemarah, dulu papa itu emosional, tapi papaku tuh sakit, tapi sekarang papa sudah lebih baik, papa sudah lebih sembuh, papa sekarang jarang marah. Nah, itu yang saya terberkati karena anak saya bisa melihat saya berubah dari pelaku, sekarang saya jadi konselor untuk menolong orang lain sembuh dari masalah yang seperti saya, begitu. Ya, Pak Jimmy. Buat semua yang menyaksikan hal ini, saya pribadi sangat menghargai sekali keterbukaan dari Pak Jimmy sebagai narasumber ya, sebagai yang diwawancari hari ini. Karena menurut saya apa yang Pak Jimmy sampaikan juga bisa menjadi gambaran buat semua orang sih, karena tanpa sadar bisa jadi kita juga menjadi orang yang merupakan pelaku yang mengakibatkan orang lain terluka atau mengalami luka hati atau luka batin. Dan orang yang paling rentan itu kan adalah orang-orang terdekat kita. Yes. Saya kenapa juga mau mengangkat tentang pelaku ini, Pak Jimmy, karena saya ingin mendapatkan gambaran buat orang-orang lain yang mungkin menjadi korban luka hati, trauma gitu ya, sakit hati, atau mungkin karena orang lain mengakibatkan Anda atau saudara menjadi korban ya selama sekian tahun gitu. Jadi Anda juga bisa mendapatkan perspektif dari orang yang atau gambaran dari sisi pelaku atau orang yang melakukan. Dan ini sekali lagi bukan untuk gimana-gimana gitu ya, atau bukan untuk jadi menimbulkan luka, tapi justru kita bisa mencoba melihat dari sisi orang lain gitu, orang yang secara sadar atau tidak sadar dia menjadi pelaku. Dan apa yang Pak Jimmy sampaikan juga menurut saya menjadi reminder buat saya juga gitu ya, bahwa kadang mungkin di depan orang lain kita bisa menjadi sosok yang friendly, sosok yang menyenangkan, sosok yang hero, atau di spotlight, di lampu kamera dan sebagainya gitu ya, kita bisa menjadi sosok yang dikagumi orang.
tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Karena orang-orang di sekitar kita itu adalah orang yang tahu sesungguhnya siapa kita gitu. Dan saya juga beberapa kali membaca biografi atau kisah-kisah orang-orang yang mereka sukses, mereka jadi tokoh tertentu, tetapi maaf di keluarganya justru berantakan. Ya, ya ada hal kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Nah, menurut saya adalah sebuah paradoks atau sebuah hal yang kayaknya kok nggak matching gitu ya. Bagi orang lain, bagi masyarakat atau bagi komunitas tertentu, lingkungan tertentu, oke, bagus banget. Tapi bagi orang terdekat mereka, jadinya kok malah seperti itu. Jadi kayak seperti Pak Jimmy sharing, ditakuti dan sebagainya. Dan saya pun mengalami hal tersebut sih dengan dengan keluarga besar saya yang mungkin juga sedang menonton, dengan istri saya. Saya juga sempat mengalami kondisi yang seperti Pak Jimmy alami. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak Jimmy ya. Nanti Pak Jimmy juga sambil bisa melanjutkan tadi apa yang Pak Jimmy sampaikan. Nah, kira-kira Pak Jimmy, kalau misalnya kita sudah tahu nih bahwa ketika kita melihat kondisi-kondisi tertentu di lingkungan kita atau orang terdekat kita yang ternyata nggak sehat gitu loh, sampai orang terdekat kita jadi takut sama kita, nggak berani cerita sama kita, atau bahkan jadi terluka, ya bahkan mungkin dipendam gitu ya kepada kita. Kira-kira Pak Jimmy, bagaimana sih supaya kita bisa berubah gitu loh, dari sisi kita sebagai orang yang ternyata kita menjadi pelaku, menjadi orang yang mau untuk berdamai, mau untuk berubah. Gimana Pak Jimmy? Pertama kita menyadari dulu bahwa kita memang terluka. Ya. Kedua kita perlu mengakui. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan ya, percaya di hati, akui dengan mulut gitu. Atau kalau kita berdosa ya confess bahwa kita berdosa gitu. Mengaku itu bukan kalah, tapi mengaku itu proses dari kesembuhan. Ya, contoh saya pendeta. Pendeta itu kalau di masyarakat kan nggak boleh pemarah, keluarganya harus harmonis, semuanya harus baik-baik. Buat saya sebagai pendeta datang ke IPK dan tes psikologi itu rasanya, aduh malu deh gitu. Tapi saya sadar gitu ya, kalau saya nggak malu nanti saya nggak sembuh. Saya jauh-jauh dari Jogja, bayar tiket pesawat, lalu ke IPK bayar tes juga gitu. Itu dan berkali-kali, nggak cuma sekali ya, bolak-balik Jogja, Jakarta gitu, buang jutaan rupiah. Tapi saya berpikir hidup ini cuma sekali. Anak-anak saya di usia mereka sekarang juga cuma sekali, mereka kelak akan besar, dewasa, menikah, dan nggak akan ada di masa kecil mereka lagi. Nah, kalau hidup ini cuma sekali, lebih baik saya bayar harga, lebih baik saya malu sekarang, lebih baik saya ngaku sekarang, dan mungkin dipandang teman-teman nih, pendeta kok mundur, pendeta kok kayak gitu, pendeta kok depresi, pendeta kok ke konselor dan lain sebagainya, pendeta kok dirawat ya kan. Dalam tanda kutip saya dirawat oleh konselor saya, harus bolak-balik konseling. Saya pasien gitu, pendeta kok pasien. Tapi saya berpikir nggak apa-apalah. Malu sekarang, tapi anak-anak saya pulih, keluarga saya pulih ya, dan ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Dan ternyata betul, ketika memang harus bayar harga ya, melepas posisi, melepas beberapa jabatan, mengurangi jam terbang, mengurangi khotbah, ya, kuliah lagi konseling, ikut lagi seminar, ambil waktu tadi, sore tadi, di tengah sebelum mengajar, kami putar-putar sama anak-anak, naik mobil bersama, ya, itu membayar waktu-waktu yang telah hilang, Bang Rido. Jadi saya membayar apa yang dulunya hilang ke anak-anak, dan saya bersyukur pandemi ini hubungan kami lebih baik. Saya biasanya jarang di rumah, sekarang harus di rumah terus. Dan anak-anak berubah. Dulu anak-anak itu tengkar terus. Jadi kalau orang tua itu depresi, entah bagaimana, anak itu juga akan depresi. Kalau orang tua sering bertengkar, anak itu nanti entah gimana, mereka kakak adik akan sering bertengkar. Tapi kalau orang tua tenang, anak-anak juga akan tenang. Jadi kalau saudara mau keluarga Anda pulih, ya pulihlah dahulu. Jadilah orang yang tenang, sembuhlah dari depresi, nanti nggak usah khawatir lah. Nanti istri, anak akan ikut berubah.
Pasangan akan ikut berubah kalau engkau berubah. Nah, untuk berubah itu kita perlu diobati. Kita tidak selalu bisa mengobati diri sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh dirawat juga. Tapi kita akan sembuh. Daripada kita malu tapi kita sakit selamanya, lebih baik kita malu sekarang tapi kita sembuh. Gitu. Lalu berproses ya. Namanya luka emosi ya, luka di luar saja sembuhnya lama, apalagi luka di hati. Itu butuh bertahun-tahun. Sekalipun kita sudah mengampuni ya. Bang Rido, saya terberkati ketika membaca kisahnya Yusuf. Yusuf itu tidak semudah itu loh mengampuni kakak-kakaknya yang membuang dia ke sumur. Ya bayangkan dia kalau nggak salah itu kan dimulai kisahnya kejadian berapa ya, 15 atau kejadian pasal sekian puluh. Tapi baru berbelasan pasal kemudian dia dikatakan bisa berkata bahwa kalian merekakan yang tidak baik, tapi Allah merekakan yang baik untuk saya. Itu proses loh. Kalau kita lihat kisahnya, Yusuf sempat juga balas itu kakak-kakaknya, dimainin sama mereka, suruh bolak-balik, dituduh mencuri, dia balik memfitnah, dan lain sebagainya. Jadi untuk Yusuf mengampuni, itu butuh bertahun-tahun. Proses, nggak bisa hari ini juga kamu harus mengampuni, hari ini juga kamu nggak boleh terluka. Oh, butuh proses. Sampai akhirnya Yusuf nggak jadi pelaku lagi. Yusuf itu sempat jadi pelaku. Bayangin berapa kali dia kerjain kakaknya bolak-balik ke Mesir ya, tuduh kakaknya mencuri. Karena dia merasa kalian dulu membuang aku ke sumur nih, rasain nih. Sampai akhirnya dia sudah kering lukanya dan oke, kalian jangan takut. Aku nggak akan bunuh kalian. Aku akan pelihara kalian. Nah itu butuh bertahun-tahun. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau kalian berusaha bangkit dan kadang marah lagi, depresi lagi, itu bagian dari proses kesembuhan. Jadi kadang itu kan kita sudah merasa baik-baik, tiba-tiba jeglek lagi, marah lagi, pengen bunuh diri, dan kita merasa, aduh, nol lagi. Enggak, kalian enggak nol. Kalian on progress. Kalian sedang menuju ke pribadi yang lebih baik. Kalian sedang menjadi orang yang lebih baik. Kalian enggak kembali ke titik nol, tapi kalian sedang ada di tengah perjalanan. Nggak apa-apa, bangkit lagi. Nanti jatuh lagi, sesekali sempat marah, sesekali sempat depresi, ayo bangkit lagi. Nanti makin lama, itu kayak orang nge-gym ya, orang fitness itu kan awalnya angkat 5 kilo, besoknya pegel-pegel. Tapi nggak apa-apa, ayo angkat 5 kilo lagi. Biasanya 10 angkatan, yuk hari ini 20. Besok tambahin 7 kilo. Lama-lama ngangkat 10 kilo pun nggak sakit. Luka emosi sama. Hari ini meledak marah. Saya kadang masih meledak, Pak. Kalau ingat peristiwa yang lalu, kadang masih meledak. Tapi bedanya, sekarang saya bisa mengendalikan. Saya bisa landingnya bagus. Dan saya bisa cerita ke anak-anak. Tadi papa marah karena teringat kayak gini, tapi sekarang papa sudah bisa lega, bisa tenang. Jadi saat ini, ketika saya marah, anak-anak sudah senyum-senyum saja. Karena mereka tahu saya sedang berproses. Dan saya sudah berubah jadi lebih baik. Itu. Jadi memang betul statement ini ya, keterbukaan itu awal pemulihan. Ya, dengan kita terbuka, kita tuh jadi lebih baik. Ya, begitu Bang. Jadi tadi ada pernyataan Pak Jimmy yang tiba-tiba jadi highlight juga buat saya, bahwa orang yang sedang berusaha berubah, ada kemungkinan orang ini berpotensi untuk jatuh kembali. Gitu. Yes. Artinya buat korban yang mengalami luka hati atau mengalami luka batin, ketika mungkin dia melihat ada orang sekitarnya gitu ya, dia mau berubah, ya bisa jadi di waktu ke depan dia akan jatuh lagi atau mungkin akan menyakiti ya Anda lagi atau menyakiti kita lagi, karena memang itu berproses gitu. Nah, memang di sini dibutuhkan juga kedewasaan dan juga kesabaran dari korban ya, katakanlah seperti itu, kalau boleh saya pakai istilah itu, bahwa orang ini sedang berproses dan kita juga membantu dia gitu, mendukung dia seperti tadi Pak Jimmy cerita, anak ya yang mendukung gitu ya ketika Pak Jimmy mungkin sedang mengalami marah dan sebagainya. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian buat kita yang mungkin kita sebagai korban yang dilukai, bahwa orang yang mungkin dia bilang sama kita dia mau berubah dan sebagainya, ya bisa jadi di waktu ke depan bisa jadi dia akan
melukai kita lagi, dan sadari bahwa itu bagian dari proses, ya bagian kita ya berdoa, ya mendukung dia, ya memaafkan kembali, ya kalau memang itu kembali melukai kita, ya kita harus punya tabungan kasih, tadi Pak Jimmy juga bilang, ya kasih dari Tuhan yang memang kita bisa berikan kepada orang tersebut, begitu memang dia misalnya jatuh lagi dalam hal yang dulu pernah dia lakukan. Gitu ya Pak Jimmy ya? Ya, ya, ya. Oke. Pak Jimmy, terus tadi kan berproses ya, orang itu sedang berusaha untuk berubah. Nah, kira-kira nih Pak Jimmy, step atau langkah seperti apa sih dari si pelaku kepada korban? Misalnya dia udah tahu nih korbannya misalnya orang sekitar atau orang terdekat gitu. Kira-kira langkah seperti apa sih Pak Jimmy? Karena kan kadang ada orang tertentu yang karena dia sudah terlanjur dikenal sebagai pemarah, dikenal sebagai orang yang punya melakukan hal-hal tertentu, untuk dia mengambil step untuk berubah itu mungkin nggak gampang gitu loh, karena dia harus menangani dirinya sendiri. Nah, kira-kira dari Pak Jimmy apa yang bisa disampaikan kepada orang yang pelaku tadi? Oke. Nah, gini, kalau kita, saya senang sekali ya, ada satu slogan yang diajarkan guru konseling saya, Pak Julianto Simanjuntak. Itu adalah satu statement ini, selalu ada harapan. Jadi apapun kondisi teman-teman, separah apapun kalian, berapa tahunkah kalian sudah ada di lembah kekelaman, depresi, sakit hati, ingat kata-kata frase ini, selalu ada harapan. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata nasi sudah jadi bubur. Kapanpun kita mau berusaha, ini akan jadi starting point yang baik buat kita. Ya, hidup ini cuma sekali, lebih baik kita pernah mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Dan saya percaya kalau kita mau mencoba, pasti ada jalan untuk kita jadi lebih baik lagi. Nah, ada satu yang mau saya highlight buat teman-teman. Biasanya ketika klien datang ke ruang konseling saya, mereka itu merasa jadi korban dari si pelaku. Ya, entah itu pelecehan kah, entah itu KDRT kah, maupun luka hati yang karena perkataan orang, perilaku orang. Tapi setelah kita ngobrol gitu ya, banyak kali kita mencapai satu kesadaran bahwa orang tua kita, atasan kita, atau si pelaku itu ternyata juga korban. Hampir saya bisa katakan semua pelaku itu sebetulnya korban. Korban dari orang tuanya, korban dari keluarganya, korban dari keadaan ya. Nah, kesembuhan itu terjadi ketika mentalitas kita itu berubah bahwa aku tuh korbannya dia, berubah menjadi aku mau jadi pahlawan. Ya. Yusuf itu berubah ketika dia mentalnya berubah dari korban kakak-kakaknya, kemudian dia menyadari aku mau jadi pahlawan buat keluargaku. Keadaanku ini bukan kebetulan, tapi aku justru jadi orang yang lebih kuat. Nah, ketika saya mengajak klien untuk menyadari, oke lah, orang tuamu belum berubah, pelakunya belum berubah. Tapi suatu hari, mungkin teman-teman yang datang konseling, suatu hari akan ada orang yang datang ke kalian, dan konseling masalah yang sama, dan mereka korban. Nah, saat itulah kalian akan bersyukur bahwa ternyata kalian itu tidak sia-sia jadi korban, karena Tuhan mau pakai kalian jadi penolong buat orang lain. Kalau saya nggak pernah jadi korban, saya seperti ini karena saya jadi korban keadaan, saya jadi korban orang tua saya yang bapak saya dulu belum bertobat, itu KDRT ya. Ya, saya jadi korban guru saya masa kecil yang KDRT, sehingga saya jadi pribadi yang tertekan. Nah, marahnya telat. Harusnya dulu saya marah ke mereka, tapi karena saya masih kecil, saya nggak berani marah, sekarang marahnya ke anak saya. Gitu. Nah, kondisi nggak akan berubah ketika saya merasa aku ini korban, mereka yang salah. Nah, merubah orang di atas kita itu susah. Yang bisa adalah kita merubah diri sendiri dan merubah generasi di bawah kita. Apalagi nih kalau puji Tuhan orang tua saya masih hidup dan kami sempat beresan, kami sudah beresan, kami sudah saling mengampuni dan sekarang nggak apa-apa, pulih. Ya. Tapi ada yang orang tuanya sudah meninggal, pelakunya sudah meninggal, terus mau beresan sama siapa? Ya,
Kalau kita luka terus juga kita sia-sia, pelakunya sudah nggak ada gitu ya. Beberapa kasus pelecehan seksual yang saya bantu, pelakunya sudah meninggal. Tapi korbannya sampai sekarang depresinya masih gitu. Nah, saya biasa ajak mereka nyadari ada hal yang tidak bisa dirubah. Dan itu bagian hidup kita. Tapi cobalah di tengah semua keburukan, ya penderitaan yang kau alami, apa sih manfaat positifnya? Nggak ada, Pak. Coba dipikir lagi, direnungkan lagi. Pasti ada manfaat positifnya. Lalu tiba-tiba klien saya yang mengalami pelecehan sejak usia kecil ya, yang melakukan tetangganya lagi, gitu. Tiba-tiba klien saya wanita ini dia berkata seperti ini, Pak, saya tuh sekarang jadi pengasuh di sebuah panti asuhan. Untuk pertama kalinya Pak, hari ini ketika ngobrol dengan Bapak, saya bisa bersyukur saya pernah dilecehkan secara seksual oleh tetangga saya, karena sekarang saya jadi pembina panti asuhan, dan saya bisa mengajarkan anak-anak di panti asuhan supaya mereka tidak jadi korban seperti saya. Kalau saya tidak pernah dilecehkan, Pak, saya tidak bisa mengajari mereka, hati-hati loh, kalau ada orang, ada om-om dekatin kamu, kasih permen, lalu ajak masuk ke tempat yang tidak kamu kenal, atau mulai pegang-pegang tubuhmu, jangan mau. Nah, saya kalau belum pernah ngalami kayak gitu, Pak, saya nggak akan bisa memperingatkan adik-adik ini. Tapi karena saya pernah jadi korban, sekarang saya bisa jadi penolong buat mereka. Nah, selama 40 tahun, jadi dia memendam itu 40 tahun, Bang. Dia berkata, setelah 40 tahun ini, untuk pertama kalinya saya merasa hidup saya berharga dan saya nggak pengen bunuh diri lagi. Gitu. Jadi teman-teman, kita itu pulih ketika kita bangkit, tidak merasa kita ini korban terus, tapi kita juga menyadari, ternyata si pelaku itu korban juga. Lalu kita penghiburan saya buat teman-teman, suatu hari kalian akan tertawa seperti saya ketika ada orang datang ke kalian dan berkata, Kak, Pak, Bang, aku ngalami seperti ini. Kalian akan tertawa, itu masalahku. Karena aku pernah ngalami, aku bisa tolong dia. Coba kita nggak pernah ngalami gitu. Dan nilai plusnya kita ini jadi orang yang lebih kuat. Ya, salah satu hal yang paling ditakuti orang di dunia ini adalah konseling. Jadi kalau sampai saudara jadi korban dan saudara atau bahkan saudara pelaku juga, tapi saudara berani konseling, itu saudara itu pahlawan. Karena nggak banyak orang berani terbuka. Apalagi kalau saudara public figure, nggak banyak public figure yang berani. Saya sedang punya masalah, saya sedang depresi, nggak banyak. Tapi ketika Anda berani masuk ke ruang konseling, Anda itu pahlawan. Anda sedang memulai perubahan. Ya, jadi ketika saudara berani terbuka, itu perubahan sudah dimulai. Mungkin belum berubah banyak, tapi ketika aku ini punya masalah, aku sadar dan aku perlu dipulihkan, itu saudara sudah mengalami perubahan. Ya, tinggal terus dipupuk saja, nanti perubahannya akan makin nyata dan menyeluruh. Gitu. Tapi sabar, bayangkan berapa tahun saudara jadi korban, berapa tahun saudara jadi pelaku, dan sekarang pemulihan. Wajar kalau sekali, 2 kali, 3 kali saudara jatuh, itu wajar. Tapi nanti kalau saudara sudah pulih, saudara akan jadi konselor, penolong buat orang lain yang handal. Begitu Bang Rido. Oke, Pak Jimmy. Ya, aku ini pahlawan. Ya, jadi pahlawan. Kita ini pahlawan. Ya, buat semua yang sedang menonton, Anda bisa ngomong juga seperti tadi, aku ini pahlawan ya, supaya kita juga bisa menyadari bahwa orang bisa jadi korban, ya bisa jadi pelaku, bahkan boleh dikatakan semua orang yang menjadi pelaku itu adalah korban. Makanya penting keterbukaan ya, karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Baik, malam hari ini kita sudahi diskusi atau bincang-bincang dengan Pak Jimmy Sugiarto. Ya. Pak Jimmy, sebagai penutup nih Pak Jimmy bisa sharing ke kita. Pak Jimmy aktif di konseling apa gitu ya, bisa share. Terus ada alamat atau kontak yang bisa dihubungi dalam hal ada orang-orang yang memang membutuhkan konseling. Silakan Pak Jimmy. Oke.
Ya, saat ini saya puji Tuhan, saya belajar konseling. S1 saya memang psikologi, tapi sekarang saya belajar kembali di S2 khusus konseling, dan nanti spesialisasinya akan keluarga, kesehatan mental, dan juga kesehatan mental gereja gitu. Nah, jadi buat teman-teman saat ini karena online ya, kita jadi tidak terbatas. Saya memulai pelayanan rumah konseling tapi yang di Jogja bersama dua rekan yang lain, Bapak Patrick dan juga Ibu Herlina. Tapi kami berafiliasi dengan Lembaga Konseling Keluarga Kreatif atau LK3 di bawah bimbingan Bapak Julianto Simanjuntak di Jakarta ya. Nah, puji Tuhan kita sekarang punya aplikasi di Android yang namanya adalah Theodorus. Nah, ketika saudara install Theodorus, di situ ada alamat dan juga nomor kontak rumah konseling atau healing center kami di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Kita sekarang sudah berapa ya, termasuk mungkin puluhan kota, termasuk negara lain, di Eropa ada, di Asia ada. Nah, termasuk di Jogja. Kalau di Jogja ada di nomor 0812 5208. Saya ulang lagi ya, 0812 5208. Atau saudara bisa follow Instagram kami ya di Rumah Konseling Jogja. Atau bisa juga ke Pak Julianto Simanjuntak. Nah, di situ biasanya beberapa hari sekali, kadang kalau pas kita longgar ya tiap hari, kita akan kasih tips-tips konseling, kita akan kasih info tentang seminar-seminar, bagaimana anger management, bagaimana mendidik anak, ya, bagaimana pulih dari depresi, bagaimana memulihkan pohon keluarga yang tadi ya, pelaku dan korban, itu bagaimana supaya keluarga kita pulih. Kita ada banyak seminar yang bisa membantu saudara untuk mengalami pemulihan. Kita juga ada kuliah ya, kerjasama dengan STT Baptis Jakarta di Menteng, kemudian STT Jafri yang Jakarta juga, sehingga saudara di berbagai kota, bahkan ada di Medan, ada di mana-mana ya, sehingga saudara yang ingin belajar konseling nanti mulai tahun depan kita akan buka kelas baru, tapi juga ada kelas yang tanpa gelar. Jadi saudara bisa kuliah di hari Sabtu dan Minggu sehingga tidak mengganggu aktivitas saudara. Biasanya sebulan sekali kalau nggak salah ya, jadi tidak mengganggu aktivitas saudara. Sambil kita belajar konseling, sambil kita dipulihkan, tapi kita juga bisa menolong orang lain mengalami pemulihan. Terima kasih Bang Rido untuk waktunya. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Jimmy Sugiarto ya. Pak Jimmy Sugiarto juga setahu saya ada YouTube channel ya Pak Jimmy ya? Iya, ya. YouTube channelnya apa Pak? Boleh di-share, nggak apa-apa? YouTube channelnya Pak Jimmy? Itu kalau nggak salah, saya sampai lupa ini. Jimmy Sugiarto 81. Jimmy Sugiarto 81 bukan? Ya, benar ya. Ya, Instagram juga sama, Jimmy Sugiarto 81. Kalau yang pribadi ya. Ya, Jimmy Sugiarto 81. Ya. Nanti setelah ini juga kita akan bikin juga keterangannya. Jadi buat semua yang mau follow setelah tayangan ini nanti juga kita akan ada kayak caption, saudara-saudara bisa lihat juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Jimmy untuk kesediaan. Terima kasih juga Bang Rido ya. Ya, kita ketemu di udara ini istilahnya. Sukses buat Pak Jimmy ya dalam berkat Tuhan senantiasa. Amin, sama-sama. Dan terus berdampak positif ya buat banyak orang, termasuk juga dalam hal kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Iya, ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Jimmy, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Takkan goyah sebab kau besertaku. Takkan goyah sebab kau besertaku. Takkan goyah sebab kau besertaku. Kau cukup bagiku.